Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdian Saputra dengan NIM H1D024023 akan mempresentasikan penugasan CPMK 03 paket 3 bernama tugasku. Nah, jadi langsung aja di sini ada eh, page buat login. Di sini bisa masukin email dan password dan juga bisa daftar sekarang jika belum punya akun gitu. Oke, ini misalkan save. Nah, ini isinya udah dimuat ya dari nama lengkap, email, password, sama konfirmasi password. Bisa ketika daftar sekarang, maka akan langsung masuk diarahkan ke dashboard atau landing page. Dimana di sini tentu saja akun yang baru belum punya proyek apa-apa, jadi di sini bisa buat proyek pertama, akan diarahkan ke page proyek. Gitu. Sini bisa buat proyek baru. Nah, ini udah diisi bagian formnya, yang mana di sini ada nama project, deskripsi, warnanya, dan anggota timnya gitu yang bisa dimasukkan. Lalu bisa dibuat buat proyek, maka akan terbuat dan di sini ada notifikasi. Jadi bisa melakukan edit, akan membuat form yang sama. Di sini juga bisa hapus. Nah, ini buka Kanban, di sini ada to-do list ya, dari to-do list, in progress, sama done. Totalnya ada 3. Di sini juga bisa ngelakuin filtering dari label atau tugas yang cuma punya akunnya doang, atau yang sudah melewati deadline. Di sini juga bisa membuat label proyek. Kira-kira begini labelnya, cuma penamaan nama label sama warna. Dan di sini untuk penugasan baru, isinya ada judul tugas, deskripsi, deadline, prioritas, status, dan penanggung jawab. Dan di sini juga ada gambar atau cover yang mana sesuai dengan paket yang diminta, spesifikasi teknis diminta. Ini aku contohkan bikinnya. Nah, ini udah diisi bagian formnya, di mana seperti yang bisa dilihat, dibuat tugas, akan langsung masuk ke sini. Gitu. Nah, di sini bisa dipindah-pindah secara langsung. Ini tanpa perlu konfirmasi file. Kalau misalkan mau dilihat secara langsung, kira-kira lewat konsol ya, network ya. Dimana di sini belum ada apa-apa tuh. Sementara kalau udah ini baru ke update. Kayak gitu. Di sini sama seperti tadi, bisa ngelakuin detail ataupun edit. Di detail pun bisa melakukan komentar seperti ini. Nah, kita akan masuk ke form yang sama. Nah, semisal di sini label proyeknya baru dibuat, sementara di sini belum ada. Di sini bisa langsung aja diedit. Maka di sini akan ada muncul lebih pilih dari salah satu. Di sini simpan perubahan, maka akan muncul lagi urgent, di sini dipindah, dan di sini dipindah. Dan ketika dipindah, maka di dashboard juga akan ke-detect ya. Selanjutnya adalah ketika role yang dimasukkan merupakan admin. Di sini ada emailnya dan passwordnya. Bisa klik masuk, maka akan diarahkan ke landing page yang khusus untuk admin. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya cuma satu ya contohnya, yaitu untuk manajemen user gitu. Sini ada user-usernya, nama-namanya bisa diedit, dihapus, dan bahkan tambah user baru gitu. User baru sebenarnya sama aja seperti registrasi, namun lewat adminnya aja gitu. Oke, jadi seperti itu untuk gambaran dari UI project CPMK paket 3. Oh ya, sebelum masuk pemrograman di sini aku mau jelasin dulu bagian table atau ERD yang ada di dalam website itu. Nah, di sini dibaca dari kiri ke kanan, yang mana bisa dilihat ada total ada 7 table, mulai dari proyek sampai dengan label gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat ini ada simbolnya, yang ini berarti one, yang ini berarti many. Contoh kata, misalkan dalam satu proyek itu bisa dimiliki oleh banyak user, dan dalam satu proyek terdapat dari beberapa tugas. Proyek itu maksudnya apa? Proyek itu maksudnya yang ini nih, nih. Tuh. Nah, di sini kan satu proyek nih, proyek, dan isinya baru to-do list, tugas-tugas kayak gini. Berarti kan sesuai. Nah, ini sama seperti yang lainnya gitu. Satu user bisa ngelakuin banyak komentar, satu user juga bisa ngelakuin banyak aktivitas, terus satu tugas juga bisa memiliki banyak label gitu. Nah, lanjut ke bagian pemrogramannya. Oke, jadi di sini masuk ke dalam bagian pemrogramannya ya. Yang mana strukturnya ini kelihatan cukup banyak ya. Namun kalau misalkan dilihat lewat di
sederhana, kira-kira akan seperti ini nih. Ini ada di README, jadi bisa dilihat sendiri di README. Jadi total ada app punya folder lagi HTTP dan juga Livewire. Mana sebenarnya Livewire ini merupakan punya fungsi yang sama seperti controller, yang mirip seperti controller, tapi versi Livewire-nya aja gitu. Dan di sini ada database yang secara umum, lebih itu di sini ada resource dan view. Dan di sini Livewire lagi gitu. Ini buat semacam UI-nya, tapi versi Livewire. Oke, selanjutnya masuk ke bagian pemrograman, yang mana pemrograman ini pertama-tama yang akan dibahas adalah CRUD-nya atau Create, Read, Update, Delete. Nah, di sini yang akan dibahas pertama adalah bagian read-nya. Read-nya itu di mana? Salah satu contohnya adalah ada di fungsi tugas for status, yang mana pakai query ini. Sebenarnya intinya ini sih untuk read-nya. Karena untuk mengetahui nilai dari statusnya itu apa aja gitu. Nah, dia itu kepake di mana? Dia itu bisa kepake di filtrasi ini, if-nya, atau dia itu juga bisa kepake di bagian rendering, yang mana render ini fungsinya buat semacam penampilan UI dari websitenya gitu. Lalu selanjutnya untuk bagian create ataupun update-nya, yang mana kucontohkan di bagian update-nya ya, yaitu di sini menggunakan fungsi function open edit yang sesuai namanya, dia itu untuk melakukan edit, dan karena konteksnya di sini adalah tugas, jadi yang diedit di sini adalah nilai dari tugasnya gitu. Nah, editnya itu di mana? Di bagian sini nih, menggunakan fungsi dispatch. Nah, fungsi dispatch itu punya nilai atau punya apa sih? Key kayak gitu, semacam key namanya tugas open tugas form dengan ID-nya merupakan proyek ID dan ID-nya juga tugas ID-nya dari ID tugasnya gitu. Nah, ini tuh dipakai di mana? Dia itu bakal diterima di tugas form atau digunakan di khususnya di fungsi open form nih. Nah, di sini kan kelihatan dia pakai on open tugas form. Nah, sesuai nama yang tadi gitu. Nah, di sini tugas form yang mana create-nya ya untuk membuka formnya gitu dan masukin input nilai-nilainya gitu. Kan ada input nih, masukin nilai inputnya. Kemudian bakal di save ataupun di delete gitu. Kalau di save menggunakan fungsi save yang mana cukup panjang ya. Yang intinya itu dia bakal menyimpan nilai atau value-nya ke dalam database. Atau kalau misalkan mau di delete ya tinggal dihilangin gitu. Lalu akhirnya di render. Oke, lalu selanjutnya untuk validasi. Mana validasi ini sebenarnya ada di beberapa file ya. Namun di sini yang akan dicontohkan di file yang sama yaitu bagian tugas form. Nah, itu di mana? Itu ada di fungsi yang namanya fungsi rules. Nih, fungsi yang paling atas. Dan validasi itu kayak namanya sendiri ya. Dia itu semacam buat gate kayak gitu atau gerbang untuk mengetahui nilai minimum ataupun nilai maksimum yang diperlukan gitu. Contoh kata, di sini kan title nih untuk judul dari tugasnya gitu. Mana dia nggak mungkin kan title itu saking panjangnya sampai ngelebihin 255 huruf atau kata gitu. Lalu deskripsinya juga sama. Di sini juga cover image-nya juga maksimalnya 2048. Nah, lalu selanjutnya masuk untuk fitur khas yang dimiliki oleh Livewire 4 khususnya. Di sini aku nyontohin pakai wire sort ya. Sesuai penugasan dari CPMK paket 3, yang mana dia itu berfungsi untuk drag and drop. Nah, di situ dapat dari mana? Untuk contohnya itu adalah Kanban-nya itu sendiri. Yang mana di sini itu ada bagian wire sort, yang mana sort tugas. Ya, sesuai namanya, dia itu akan memanggil fungsi dari Livewire-nya untuk melakukan drag and drop. Nah, mungkin untuk beberapa turunan dari fungsi sort ini, itu ada beberapa, seperti group ID, ataupun items, ya kan. Nah, sebenarnya itu lebih ke arah kayak mengkerucutkan ke hal yang lebih spesifik gitu. Contohnya, contoh kata di sini ada item, yang mana di sini fungsi sort item itu akan semacam mengidentifikasi suatu kolom yang punya ID tertentu gitu. Jadi nilainya itu akan dikeluarkan sebagai ID dari ini. Oke,
Lalu selanjutnya di sini akan masuk ke dalam fungsi pemrograman secara umum. Nah, di sini masuk ke codingan karena di sini suruh bahasnya hanya bagian Livewire. Jadi langsung aja. Pertama di sini ada Kanban board.php yang mana sesuai fungsinya dia itu eh, merupakan papan yang to-do list tadi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mulai dari render, yang mana seperti namanya, dia itu akan menghasilkan outputnya ke dalam bentuk UI gitu, agar bisa dilihat. Di sini ada kolom, mana nanti kolomnya itu berupa tugas dan status. Ya, jadi fungsi tugas for status ini seperti namanya, dia itu bakal ngecek kondisi atau status dari suatu tugas ya. Yang mana di sini juga bisa digunakan untuk filter ya, seperti buat search filter, filter label, atau filter mine. Atau kalau misalkan tugasnya itu memang udah lewatin deadline gitu. Lalu di sini selanjutnya ada beberapa lagi seperti get label property. Ini getter. Terus habis itu ada status label, mana hampir mirip, cuma bedanya ini cuma buat ngasih status dari labelnya. Selanjutnya di sini ada fungsi sort tugas, yang mana sesuai namanya dia itu buat nge-sorting dari tugasnya. Nah, sortingnya itu order menaik ya, dari paling rendah ke paling tinggi berdasarkan ID gitu. Nah, di sini juga bakal ngubah statusnya gitu, dari status sebelumnya menjadi status saat ini dipindah. Bahkan dari to-do list menjadi dari to-do menjadi in progress gitu. Nah, buat yang penasaran mount itu buat apa, itu jatuhnya kayak konstruktor ya. Ketika ini dibuat atau kelas ini ada, otomatis ini akan ada gitu. Lalu selanjutnya ada Kanban column. Sebenarnya karena Kanban ini sama aja ya. Kita ada mount, terus apply filter, itu sort tugas lagi, terus status label lagi, terus getter lagi, dan akhirnya render gitu. Jadi bisa langsung aja. Ini ada label manager, sesuai namanya, dia itu fungsinya buat semacam memanage atau iniin label ya gitu, mengatur label. Nah, untuk mengatur labelnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kelas atau file label manager.php yang mana fungsinya itu untuk mengatur dari label tiap tugas. Nah, di sini ada nilai awalnya gitu. Ya, jelas ini ada rules-nya agar orang tidak sembarang ngasih nama, terus message-nya juga. Habis itu ada mount. Nah, open create itu seperti ngebuka ininya formnya. Lalu open edit itu juga sama, bedanya versi editnya. Lalu save. Save itu akan menyimpan ke dalam database. Kalau delete untuk menghapus, render ya fungsinya buat ngerender ke UI-nya ya. Nah, di sini ada project form. Sebenarnya untuk label manager dan project form itu mirip ya, karena sama-sama kayak ngebikin form gitu. Bedanya kalau label manager itu bikin bentuk label ya, seperti yang tadi ada bug ataupun urgent. Sementara project form ini ngebikin proyeknya gitu, kayak proyek tugas CPMK 3 seperti yang tadi dilihat gitu. Lanjut aja. Sini project list. Nah, di sini project list itu jatuhnya buat mengurutkan dari list-list proyeknya gitu. Lalu ya nampilin. Nah, di sini ada tugas detail. Di tugas detail itu jatuhnya cuma buat ngecek detail dari tugasnya seperti ada deskripsi atau macam-macam gitu. Jadi bisa ngelakuin edit atau bahkan delete dari penugasannya gitu. Nah, di sini tugas form. Tugas form itu sama aja seperti label manager ataupun project form. Dia itu ngebikin suatu form yang bisa diisi. Tugas-tugas. Nah, selanjutnya di sini ada user management. User management itu ya user management yang mana fungsinya itu buat admin ya. Untuk manage user seperti tadi. User bagi admin itu bisa diedit ataupun dihapus atau bahkan bisa nambah user sendiri gitu. Oke, segitu untuk Livewire yang app. Selanjutnya akan masuk ke dalam Livewire yang
view. Oke, jadi selanjutnya di sini adalah struktur dari UI website-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kali ini saya bakal pakai versi Kanban-nya aja untuk menjelaskannya, karena ada dari tantangan khusus kalau tidak salah. Dimana langsung aja fokusnya ke bagian wire sort ya. Mana tuh? Nah, di sini tree card. Nah, fungsi dari wire sort itu apa? Sebenarnya sederhana ya. Wire sort itu fungsinya agar UI-nya itu bisa dilakukan drag and drop ya. Terus selanjutnya ya kira-kira seperti Laravel pada umumnya gitu. Oke, kira-kira begitu presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf ya Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.